Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amara Dibah Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat parts menggunakan fitur sheet metal pada software SolidWorks. Nah, di sini saya sudah ada contoh soalnya. Di bagian kiri atas itu merupakan pandangan depan, di bagian kanan atas merupakan pandangan samping, dan bagian bawah itu merupakan pandangan isometriknya. Nah, di question 1 ini merupakan pertanyaan atau perintah dari soal, yaitu design this part in SolidWorks using sheet metal features. Jadi kita disuruh untuk menggambar parts di gambar sebelah kiri ini menggunakan fitur sheet metal yang ada di SolidWorks. Dengan unit system atau satuannya itu yaitu mmgs atau millimeter gram second, dan banyaknya angka di belakang koma adalah 2. Part originnya arbitrary atau bebas, lalu materialnya menggunakan aluminium 1060 alloy, material density atau kepadatannya 0,0027 gram per milimeter kubik, lalu sheet metal thickness-nya 1,2 mm, inner band radiusnya 1 mm, dan trim set bench-nya on jika memungkinkan. Lalu di bagian ukuran pada benda kerja ini tidak semua dituliskan dengan angka, namun ada yang juga yang dituliskan dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, ini merupakan question atau angka tetap yang akan kita masukkan nanti ke equation, di mana A itu adalah 180, B 100, C 50, dan D-nya yaitu 15. Lalu perintahnya adalah measure the mass of the part. What is the overall mass of the part in grams? Jadi kita disuruh untuk menghitung massa dari part tersebut yang sudah kita gambar dalam satuan gram. Nah, di sini sudah ada jawaban dan sudah ada kunci jawabannya ya, yaitu 125,60 grams kurang lebih atau toleransinya yaitu 0,50 grams. Nah, saja kita ke software SolidWorks untuk menggambar parts tersebut. Nah, pertama kita buat new file menggunakan part, lalu kita OK. Nah, karena pada soal ini kita menggunakan equation di mana A, B, C, dan D itu sudah ditentukan, maka kita akan menambahkan equation yaitu di tools, lalu equation, dan kita tuliskan di sini. Di mana A yaitu 180, B 100, C 50, dan D yaitu 15. Nah, jika sudah semua terinput di sini, kita OK saja. Nah, kita harus pastikan unit sistemnya menggunakan mmgs atau millimeter gram second di bagian kanan bawah ya, jika dicek. Kalau belum mmgs, diganti saja ke mmgs. Kalau sudah, dilanjut ke tahap selanjutnya. Kita pilih front plane, tambahkan sketch, lalu kita buat persegi panjang menggunakan corner rectangle ya, dari titik tengah ke titik. Nah, lalu kita kasih dimension, ini adalah A. Format penulisannya adalah menggunakan sama dengan petik 2, A, petik 2, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita centang saja. Nah, di sini akan muncul tanda equation. Lalu yang sebelah sini kita kasih ukuran, yaitu B, formatnya masih sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke fitur sheet metal. Nah, di fitur sheet metal ini, pertama-tama kita menggunakan base, flank, atau tab. Apa sih base flank atau tab itu? Ini merupakan langkah awal dalam pembuatan komponen pada lembaran logam. Nah, setelah fitur ini ditambahkan, software SolidWorks akan mengenali komponen tersebut sebagai lembaran logam dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur lembaran logam lainnya seperti lengkungan, lekukan, dan lain-lain. Jadi fungsi dari base flank ini adalah untuk menandai benda tersebut atau part tersebut sebagai logam. Nah, pada sheet metal parameters ini, thickness itu kita isikan dengan 1,20 mm sesuai dengan yang ada di question 1. Sheet metal thickness 1,20. Lalu jika sudah kita centang. Nah, ini merupakan lembaran logam awal yang akan kita buat. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita menggambar dari persegi panjang atau sisi depannya, kita akan menggambar area lengkungan yang ada di atas dan juga di bawah. Nih ya, area atas dan juga bawahnya di situ. Oke. Dengan panjangnya yaitu C, ya. Oke, kita menggunakan fitur edge flank.
edge flange. Apa sih edge flange itu? Edge flange atau bisa juga disebut dengan flange 1P ini merupakan fitur khusus yang menciptakan edge flange merupakan fitur yang menciptakan lipatan atau tepian yang diperpanjang dari tepi lembaran logam. Jadi dalam tekukan ini memiliki beberapa bentuk dan sudut yang dapat kita atur. Jadi kita klik di edge plane. Nah, di sini kita akan memilih bagian mana yang akan kita bengkokkan. Jadi kita memilih sisi panjang dari persegi panjang yang sudah kita buat, yaitu ini dan juga ini. Lalu di bagian ini, di bagian kiri kita masukkan data-data yang ada di question tadi. Untuk radiusnya kita menggunakan 1 mm. Lalu angle-nya 90 derajat karena tegak lurus. Lalu untuk flank ledge-nya itu C. Lalu untuk flank position-nya itu kita menggunakan material inside dan trim sidebands-nya kita aktifkan. Setelah sudah semua kita oke, dan di sini sudah terbentuk tekukan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat sirip-sirip yang ada di bagian letter C ini, di bagian samping ini ya, yang terdapat lubang. Kita akan membuat lekukan itu. Nah, bagaimana cara membuat tekukan pada letter C ini? Kita menggunakan yaitu meter flange. Nah, apa sih meter flange itu? Meter flange merupakan suatu fitur atau elemen dalam desain logam lembaran yang digunakan untuk menciptakan sambungan antara dua potongan logam lembaran, khususnya pada sudut-sudut yang tidak lurus atau miring. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membentuk sudut-sudut yang lebih kompleks dan menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak mungkin dicapai dengan tekukan sederhana. Nah, di sini bentuknya adalah letter C, karena di sini bentuknya adalah letter C, dan ketika nanti dua lekukan antara lekukan atas dan lekukan samping ini bertemu, itu ada potongan miringnya yaitu 45 derajat. Jadi kita tidak mungkin menggunakan edge flange atau lekukan sederhana. Jadi kita harus menggunakan meter flange atau yang memang dikhususkan untuk penekukan pada bagian-bagian tertentu. Kita klik saja. Nah, kita setelah diklik ada perintahnya select atau pilih satu sebuah plane. Yang kedua itu membuat sketch. Jadi kita pertama pilih plane-nya dulu mau diletakkan di mana. Nah, kita pilih di sini. Nah, setelah membuat plan atau memilih plan, kita membuat sketch. Jadi kita menggunakan garis dari pojok sini, kita lurus saja. Lalu kita berikan dimension, ya, yaitu D. D. Nah, jika sudah, kita exit saja sketchnya. Lalu kita putar. Nah, ini masih satu sisi, sedangkan kita membutuhkan flange ini di 3 sisi. Lalu, bagaimana caranya? Kita klik saja ini, propagate atau tanda putih panah ini. Nah, itu otomatis akan melekuk di bagian letter C-nya. Lalu, di sini jangan lupa untuk diatur radiusnya yaitu 1 mm. Lalu flange position-nya menggunakan material inside dan juga trim sidebands-nya yaitu diaktifkan. Lalu gap distance-nya itu kita isi menggunakan 0,50 mm. Di mana kita melihat ukuran itu? 0,50 TYP di sini itu dia menyatakan gap distance antara lekukan sisi atas dan juga lekukan sisi samping atau jarak antara keduanya seperti itu. Nah, pada sisi sebelahnya kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu dengan cara fitur mirroring dengan mencerminkan tekukan sebelah sini atau dengan cara manual seperti tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan cara manual saja. Nah, ini sudah jadi tekukan di bagian sebelah kanan dan kirinya. Adalah kita membuat lubang yang ada di sirip-sirip samping ini dengan diameter 4
dan ketentuan ukuran seperti ini di tepi-tepinya. Dan juga ini ada 6 kali, di mana di lubang sebelah sini ada 3, dan di lubang sebelahnya juga ada 3. Nah, dalam membuat lubang ini ada 2 fitur juga yang kita dapat gunakan, yaitu dengan menambahkan skate. Ini klik kanan, add skate, seperti ini. Lalu kita tambahkan saja lingkaran di sini dengan diameter 4. Yang jarak kanan itu 10 dan juga jaraknya ke atas adalah 9. Nah, seperti ini kita buat di sini dan juga di sini. Ini juga 4. Ini 10 dan ini 9. Oh. Dan ini 9. Nah, di sini ke bawah 50 dan ini ke samping adalah 9 juga. Nah, seperti ini kalau kita membuat menggunakan skate biasa, itu kita harus ke fitur, lalu kita extruded cut. Nah, kita bisa menggunakan blind, di mana kita harus mengextrude satu sisi dan yang sisi lainnya juga, atau kita bisa menggunakan through all agar dua-duanya langsung, gitu ya. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah terlubangi kedua sisinya. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan simple hole yang ada di toolbar Silk Metal, yaitu kita klik, lalu kita isi di sini adalah 4 mm. Untuk jaraknya itu through all saja, biar bisa tembus ke sisi sebelahnya. Lalu kita oke. Nah, di sini itu belum ada ukuran atau jarak antara tepi-tepinya. Kita di sini klik kanan, lalu pilih fitur edit sketch. Nah, di sketch ini kita ke smart dimension, kita kasih dimension, yaitu di sini 10, dan ke atas adalah 9. Nah, jika sudah, kita exit sketch. Nah, di sini sudah sesuai. Lalu, untuk bagian yang pinggir ini, sama, kita pakai simbol lagi, 4 mm, lalu drop all. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sketch-nya, kita edit sketch. Nah, kita kasih ukuran antara titik tengah dengan bawah, yaitu 50, dan titik tengah ke samping, yaitu 9. Nah, seperti ini, kita exit. Nah, ini sudah betul ya, seperti ini sesuai ukurannya. Lalu yang bagian bawah juga sama, kita pakai simbol hole lagi, kita taruh lingkaran 4, kita through all, kita oke. Nah, kita edit lagi sketch-nya, kita kasih ukuran di sini 9 dan bagian samping 10. Nah, oke. Nah, baik cara satu dengan cara menambahkan sketch tadi, lalu menggunakan extruded cut, atau cara 2 menggunakan simple hole yang ada di toolbar sheet metal, itu hasilnya akan sama. Gitu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lubang yang ada di sisi depan, bagian persegi panjang, yaitu dengan ukuran 20 x 40, dengan jarak ke kiri 30 dan jarak ke bawah 30, dan juga sisi miring dengan selisih 2,5 dan juga 5. Nah, langsung saja kita tambahkan sketch di sini. Nah, kita gambar persegi panjang menggunakan corner rectangle dari pojok ke pojok. Kita kasih ukuran 20 x 40 dan jarak ke kiri itu 30 dan juga jarak ke bawah jarak ke bawah itu juga 30. Nah, ini sudah jadi. Lalu bagaimana cara membuat garis miringnya? Di sini kita menggunakan sketch chamfer. Nah, kita melakukan distance to distance. Lalu di distance pertama kita isi dengan 2,5 mm dan di distance kedua kita isi dengan 5 mm.
Lalu kita pilih desain 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan 1, 2. Seperti itu. Kita oke. Lalu di features, kita menggunakan extruded cut. Kita pilih blend, lalu link to thickness. Jadi kita tidak usah memasukkan berapa panjang yang akan di cut, seperti itu. Kita oke. Nah, di sini sudah terlubangi, seperti itu. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan menghitung massa dari part yang sudah kita gambar. Pertama, kita tentukan dulu material yang digunakan, yaitu 1060 alloy. Lalu kita ke evaluate, kita pilih mass properties. Nah, di sini tertera 125,60 gram. Kita cek apakah sudah sesuai. Nah, di sini Ainsworth dan Higgs-nya menunjukkan 125,60 gram dengan toleransi 0,50 gram. Namun, material density-nya itu 0,0027 gram per milimeter kubik. Ini density-nya masih 0,00, kita ubah di option dengan use custom setting. Nah, decimal place-nya itu 4. Kita oke. Nah, di sini density-nya 0,0027 gram per kubik milimeter dan masanya adalah 125,6009 gram. Jadi, gambar ini sudah betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melihat pola dari part yang kita gambar, pola dua dimensinya atau bisa kita katakan jaring-jaring seperti pada jaring-jaring kubus. Nah, kita bisa menggunakan fitur di sheet metal yaitu flatten atau membuat desain atau pola dua dimensi dari gambar yang kita buat. Nah, ini merupakan pola dari gambar yang kita buat atau part yang kita buat. Nah, kita akan ukur ini ya, smart dimensionnya. Nah, ini adalah 196,23 dengan toleransi 50 mm. Seperti itu. Lalu untuk melihat band area atau bounding box atau berapa sih total area yang kita bengkokkan, itu kita ke cut list, kita klik panahnya ke sheet 1, klik kanan, lalu ke properties. Nah, di sini tertera bounding box area nomor 4 ini, yaitu 40.462,12. Nah, itu merupakan besarnya bounding box atau area bengkokannya. Seperti itu. Beberapa pengertian dari band area, flat pattern, dan juga trim side bands. Nah, band area tadi merupakan area lembaran logam yang akan ditekuk atau dibengkokkan. Lalu flat pattern adalah representasi dua dimensi dari bagian lembaran logam yang dilipat atau dibentuk, seperti tadi desain dua dimensinya. Lalu trim side bands itu fitur yang digunakan untuk menghilangkan material tambahan pada tikungan atau lekukan atau bengkokan yang berdekatan seperti meter flange. Nah, cara-cara tersebut bisa kalian gunakan untuk membuat dan menjawab soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Pada soal nomor 6 terdapat perbedaan, yaitu ada tambahan besi atau logam yang dibengkokkan pada bagian sini. Nah, dalam soal ini kita akan menggunakan fitur yang namanya hem. Nah, di sini adalah spesifikasi soalnya, lalu perintahnya adalah remove the round holes in the flange of the part. Jadi kita harus menghapus lubang-lubang yang ada di part tersebut. Lalu create two symmetrical hems band into the interior of the part as shown. Jadi kita membuat dua hem yang simetris dalam bagian sebelah sini, yaitu tekuknya itu ke dalam. Lalu yang ketiga, using the parameters given in question 4, measure the mass of the part. Jadi kita menggunakan ukuran pada soal nomor 4 untuk kita buat band atau tekukan. Seperti itu. Lalu, what is the mass of the part in grams? Jadi kita harus menjawab berapa massa dari part tersebut dalam gram. Lalu di sini ada Ainsworth and Higgs-nya, itu untuk nomor 6, 138,13 grams dengan toleransi 0,50 grams. Nah, hem itu apa sih? Hem itu merupakan fitur yang digunakan untuk membuat lipatan tepi pada sheet metal yang membentuk pinggiran atau tepi yang diperkuat. Nah, hem ini biasanya berbentuk tertutup atau close, terbuka atau open, tetesan air atau teardrop atau dililit atau bisa juga disebut dengan roll.
Nah, kita bisa memilih tipe hem mana yang akan kita gunakan, lalu menentukan panjang hem, jarak antar sudut, dan radiusnya tergantung tipe mana yang dipilih. Nah, langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Ini adalah hasil dari soal nomor 4. Nah, kita kembalikan dulu ke bentuk 3D-nya karena ini sebelumnya kita flatten. Kita kembalikan dulu, ini kita hapus. Lalu kita kasih metal, kita flatten ya, diklik kembali. Nah, setelah seperti ini, yang pertama langkahnya yaitu kita menghapus full yang ada di sirip-sirip samping ini. Kita hapus terlebih dahulu, full 1, yes. Full 2 juga kita hapus. Dan full 3. Kita hapus semua. Nah, setelah seperti ini, tidak ada hose, itu kita membuat tekukan menggunakan hem yang ada di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa panjang dari hem itu adalah 10, lalu jarak antara titik sudut dengan hem itu 2 mm, dan juga di sini ada hem gap distance itu 1 mm. Nah, di sini kita masukkan panjang dari hemnya yaitu 10 mm, ya, dan juga di bawah itu ada gap distance-nya 1 mm. Nah, lalu kita pilih bagian mana yang akan kita berikan hem. Sini. Nah, karena ini arahnya keluar, kita putar saja arahnya, flip, jadi ke dalam. Sudah seperti ini, bagaimana cara menambahkan jarak antara titik sudut dengan hem? Kita gunakan edit hem atau edit panjang dari hem, seperti itu. Nah, kita zoom di bagian pojok sini, itu terdapat titik berwarna oranye, itu kita geser saja. Lalu kita kasih dimension antara titik sudut ini dengan titik garis itu adalah 2. Lalu diberlakukan sama juga di yang sebelahnya. Kita geser, kasih dimension, ini 2 juga, ini 2 juga. Nah, jika sudah, kita back. Jangan di finish ya, kita back. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita gunakan custom relief tipe. Jadi kita pilih yang chair agar dia lurus ya, bukan yang relief. Jadi bandnya atau lekukannya itu akan sama panjangnya seperti itu. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita centang saja. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, lalu kita buat lagi yang sama di bagian sisi yang sebelahnya. Nah, ini sudah jadi. Untuk melihat atau mengecek massa dari benda yang kita buat ini, kita ke evaluate, kita pilih mass properties. Nah, di sini tertulis massanya yaitu 138,1290 gram. Nah, mari kita cek apakah sama. Nah, di answer and hints-nya itu tertulis 138,13 gram. Jadi selisih dengan massa yang kita gambar yaitu 0,01 gram dan itu termasuk pada toleransi. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.